dan diundang syukuran itu bingung kok saya. Ini jangan-jangan di sana nanti ada pentas maksiat, tapi temanya syukuran. Diundang susah ya. Datang nggak enak, datang juga enak. Tapi kalau syukuran ke sini semangat. Ya, semangat ya. Alhamdulillah. Syukur yang luar biasa. Maka kita bersyukur kehadiran Allah SWT di sini dipertemukan, bisa saling kenal, saling ta'aruf. Yang mungkin masih sama satu kota, satu kabupaten di Klaten, tapi mungkin beda kecamatan sehingga tidak belum kenal. Apalagi saya jauh sekali, sama-sama di Jawa Tengah, tapi saya Jepara, ujung utara, pelosok banget, dekat hutan daripada dekat kota. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Walaupun saya itu Klaten itu Jogja Solo itu biasa, tapi lewat singgah dan tidur baru tadi malam. Alhamdulillah jam 7 malam saya sudah sholat di Masjid Al-Aqsa, sama di sana. Dan istirahat di sini memang kepingin istirahat dulu sehingga pagi bertemu jamaah ini bisa fresh, tidak kelelahan, karena tidak ada pesawat dari Jepang ke yang ada pakai gerobak sepeda 4. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, berterima kasih sekali saya diberikan kesempatan silaturahim. Yang paling indah silaturahim, karena silaturahim ini banyak menghadirkan hikmah dan manfaat yang Nabi sudah pastikan. Man ahabba an yubsaqalahu fi rizqihi, siapa yang ingin luas rezekinya, wa an yusa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka hendaknya bersilaturahim. Maka Bapak Ustaz Haji Burhan ini kalau bisa 3 bulan sekali. Jadi saya yakin nih Bang ini nanti awet muda ya. Selama 3 bulan datang lagi, ketemu lagi, bisa menghabiskan teh 1 gelas, snack 1 kotak habis, kemudian snack 1 piring habis. Saya yakin saya. Kalau tidak habis itu saya sudah mikir, ada kemungkinan sudah tidak berani makan enak. Ini betul. Nah, kalau sudah tidak berani makan enak ini kan berarti ada sesuatu. Tapi kalau silaturahim rajin, kopi masih habis, teh habis, makanan habis, berarti sehat. Testing pertemuan berikutnya sate. Kalau sate habis berarti masih sehat. Kalau sudah satenya pada bisa semua, tanda-tanda sudah jelas. Kalau rajin silaturahmi insyaallah sehat. Alhamdulillah. Yang muda awet muda, yang tua awet sehat. Insyaallah sehat. Salah satu yang dimohonkan kanjeng Nabi kepada Allah kan itu, setelah agama ini diberikan kesolehan baik, yang kedua anafiah, sehat. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Nomor 1, nomor wahid itu jadi minta salamatan fiddin, agamanya dulu yang selamat. Kita silaturahim dengan hamba Allah sesama mukmin, keluarga besar umroh, kita bisa jaga kesolehan kita ini sudah merupakan bukti kita bisa menjaga dan dikabulkannya doa salamatan fiddin. Ini yang sudah terbukti. Kalau sudah nggak peduli, mau umroh nggak umroh, masalah terserah saya, dosa tanggung saya, dosa masih besok aja. Ini sudah pertanda, nggak takut dosa, meninggalkan dosa itu sudah ciri tidak salamah fiddin. Tapi dikit-dikit astagfirullah, ya Allah astagfirullah. Kita merasa sedikit-dikit ada salah. Ini insya Allah selalu menjaga salamatan fiddin. Kalau ada orang dengan istighfar hatinya gatel, gimana coba? Aku gatel hati, nggak nyaman orang di istighfar, kayak soleh-soleh dewi. Ini dipertanyakan, orang mukmin apa tidak? Orang mukmin, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza dzukirallah, kalau disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Kalau ini mengingatkan kaki di Madinah, ya Bapak Ibu,
kemudian mendengar adzan. Di mana? Masya Allah, adzannya nggak sama di Klaten. Ini pasti di Madinah. Karena bangun tidur ya, bangun tidur. Beda kan suara adzannya Klaten sama sana. Wah ini jelas, ini Madinah. Walaupun bangun tidur kita bisa bedakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dari mana? Ini di Klaten. Tapi begitu sampai di Madinah, dengar adzan. Kalau di Madinah mendengar adzan, rasanya iman-iman kalau tarik selimut. Betul enggak? Kalau di Klaten gimana? Masih ada bilang ini. Baru adzan Mas Bro. Baru adzan tarik selimut. 10 menit ada koma, bagi koma. Kapan sih supportnya? Kalau ada adzan masih bilang baru adzan, ya kan? Beda ya hawanya Bu ya. Kalau di sana ada adzan kupingnya segera selimut tinggalkan. Kalau di sini rasanya nambah dikit, nambahnya sedikit itu setan buang cepat. Begitu nambah dikit, teman-teman sudah pulang sudah kita tidak dapat selamatan. Dengan ada di sana, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di Al-Aqsa tadi malam adanya bagus. Saya terasa di Madinah. Ya, masih sana ya. Mantap suaranya. Oke. Kalau ada adzan kita bisa bergegas hati kita gemetar. Wa dzikrullah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya itu tanda selamatan fiddin. Yang kedua, kalau sudah selamatan fiddin wa afiyatan fil jasad, diberikan afiat, sehat jasad kita. Maka kalau rajin-rajin ke Madinah, rajin ke makan, insyaallah sehat. Sehat. Yang sehat apanya Pak? Sehat kantongnya. Nah, pasti sehat kantongnya. Apalagi kalau mau daftar haji khusus. Ya kan hanya $4.500. Ya, itu nanti tadi ya. Hanya $4.500, Masya Allah. Jadi itu orang-orang Klaten, Masya Allah, mantap ya. Agnia semuanya Insya Allah. Jadi orang Klaten $4.500 ya, mantap. Insya Allah hanya. Kalau bagi saya luar biasa ya. $4.500 itu bilangannya 4.500 disebutnya, tapi dolar kalikan 14.000 lah ini 14.000. Baru uang muka kan? Baru uang muka. Itu berapa Ustaz kali? 4.500. 67 juta. Nah itu kalau dibuat beli sapi dapat berapa? Kalau mikir beli sapi nggak jadi haji khusus. Kalau di deposito kan dapat berapa? Nggak jadi haji khusus. Tapi yang dicari adalah mabrur. Yang dicari mabrur. Kalau mabrur ada yang bisa nandingi? Nggak ada. Kenapa? Kalau mabrur itu wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang liya ganjarane haji mabrur iku mung al jannah, surga. Yang kita cari mabrur, surga. Kalau surga kira-kira berapa ratus juta? Berapa ratus juta miliar? Nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Kira-kira pengen surga nggak? Pengen, saya sulit. Namun saat tinggal mampu langsung daftar haji khusus. Cuman 4.500. Ya, monggo. Ini promo gratis lah. Dapat 2 poin. Insya Allah. Ya. Sudah ada 8. Ya, sebentar lagi dapat 20. Insya Allah dapat 20. Terkadang kan kita pikir, nah itu kondil loh. Sewe orangnya kelima. Jangan. Logika kita mengatakan demikian. Tapi rezeki tidak ada yang tahu. Ya. Hari ini tidak pegang uang, besok kaya bisa.
Allah menghendaki sesuatu, wa idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Kalau Allah menghendaki kun fayakun. Hari ini tidak bisa, besok kaya. Bisa. Hari ini kaya, besok jatuh miskin, tahun-tahun habis tidak punya. Bisa. Maka enggak kita kemudian takut dengan semua itu. Yang malam harinya masih bersenang-senang dengan gaya hidupnya, bermewah-mewahan, tiba-tiba pagi harinya dijatuhkan miskin atas kehendak Allah. Terjadi ketika terjadi likuifaksi di Donggala. Oh, masih bersantai-santai, sorenya makan-makan enak. Pagi harinya sudah hilang. Lalu itu bumi dilipat. Menurut likuifaksi itu bumi dilipat seperti kertas. Jadi ini misalnya desa A, desa B, desa C, desa D. Ujung-ujung desa B, desa C nggak ada, juga ada makamnya, nggak bisa dicari. Itu persis seperti kolom gitu. Bener nggak sudah ada mana makamnya, mana kuburnya nggak ada. Nah itu kan mengerikan. Itu pernah terjadi di Donggala, Sulawesi. Ya, tentunya tidak ingin ya. Jadi itu tetangga desa kita yang tiba-tiba kemudian ambles terus nggak kelihatan. Terus begini ditutup sama Allah seperti nggak pernah ada apa-apa lagi. Kejadiannya, jadi nggak bisa ziarah kubur, nggak ada makam. Jadi orang yang hari ini sehat, dilihat Allah tiba-tiba sakit, yang sakit langsung sehat, maka kita tidak boleh merasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan merasa tidak punya, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa tidak bisa. Wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa sedih. Jangan merasa sedih, apapun masalahnya yang kita hadapi, jangan sedih. Karena kita menuju kepada satu yang kita tuju, Allah, Allahus Samad. Satu. Dan itu wujud daripada talbiyah yang kita ucapkan. Bahwa ketika kita mengucapkan talbiyah, di mana ketika kita sudah berniat ihram. Kalau kita di Madinah, dari hotel sudah bersiap-siap semua pakai ihram. Disunahkan kita sudah berwudu, lebih baik kita sudah berwudu secepatnya kita bisa sampai di Bir Ali. Di Bir Ali kita sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Apabila batal, sesegera mungkin kita kemudian berwudu dan kita bisa segera untuk sholat ihram, dan kemudian kita naik bis kembali dan kita sudah siap-siap akan menuju ke Makkah. Semua pakai ihram, tujuan satu niat, kita ucapkan niat labbaik Allahumma umrah. Bapak-bapak yang haji yang mungkin gelombang pertama, yang pernah haji gelombang pertama itu ke Madinah, sama juga nanti ihramnya, miqatnya sama di Bir Ali yang gelombang pertama. Yang pernah tidak haji yang gelombang kedua turunnya di Jeddah. Turun di Jeddah langsung menuju ke Makkah. Pakai ihramnya orang Jawa Tengah, embarkasi Solo. Dari mulai Solo sudah pakai ihram. Ya. Saya mengalami gelombang kedua. Dari Solo sudah pakai ihram. Lepas dari Solo. Dan kalau nggak dilepas lupa. Maka jamaah itu sering memang kita awasi tanya, harus lepas semuanya, nggak ada yang masih melekat, walau CD. Walau CD, ya, paham CD ya? Ya. Walau CD lepas. Ustaz nanti bisa, enggak? Khawatirnya nanti takut. Ya. No. Karena ketika kita di pesawat sedang sibuk-sibuknya ngatur jamaah, semua sedang berdiri meletakkan memakai pakaian, kemudian nanti yang masih pakai CD dari Solo lupa. Pembimbing juga ya lagi ngantuk baru bangun dan sebagainya, saat di situ bisa juga lupa. Begitu sampai Mekah cerita, ya sampai hotel, Ustaz saya masih pakai CD, gimana Ustaz? Aku bingung jawabnya. Ya harus mengulangi lagi ke miqat, keluar ke Jirona, ke Masjid Aisyah, dan bukan sekedar itu, ada dam. Nah kalau bagaimana yang kencang ini kan di ngomong. Nah, karena paling murah kambing itu 300 real. Paling murah itu kalau kita beli dengan teman yang ada di sana dengan mukimin. Nah, kalau kita beli ke Bang Rosdi itu 800. Nah, itu kan 300 real.
Gimana? Nah itu gara-gara kurang hati-hatinya. Sudah kita beri warning, kita lepas pakaian dalam, kita ihram, pakai ihram yang bawah saja dulu dari Solo, nanti begitu dia lapang kita lepas baju kita pakai. Di pesawat kurang dikubur labbaik Allahumma labbaik, di pesawat labbaik Allahumma umrah, tetap kita pakai labbaik Allahumma umrah di pesawat karena kita haji tamattu. Haji tamattu itu menyelesaikan umrah sampai selesai tahallul, baru nanti ihram lagi dari hotel menuju Arafah. Itu haji yang dilakukan Nabi, dan haji paling mudah dan sunnah itu tamattu. Kalau nggak dipahami, tamattu itu dijadikan kesempatan bersenang-senang. Tamattu tangi mangan dulu. Tamattu tangi mangan. Maka hayung turun dong. Dulu apa ini? Turun terus haji tamattu. Tangi mangan dulu. Ya, oh ya. Tapi jarang ada yang seperti itu, tapi ada sih orang yang seperti itu ada. Tapi ya satu kloter ya 350-an itu ya yang saya dapati satu dua itu ada. Tapi kalau BGMT travel insya Allah nggak ada. Ya, nggak ada yang ngantuk kok. Ya, semangat. Kita sampai di Bir Ali, kita menyatakan untuknya labbaik Allahumma umrah. Sejak saat itu kita menghadap ke Makkah, kita sudah berihram. Ucapan kita wujud daripada tauhid itu adalah di talbiyah itu. Di talbiyah itu yang wujudnya kuat. Karena makna talbiyah itu begitu kuat, dan begitu kita sudah melafazkan talbiyah, kita sudah berniat, di situ sudah ada muharramat. Nah, sudah ada muharramat, ada perkara-perkara yang haram. Jadi yang Bapak Ibu berangkat bareng ini sudah mulai hati-hati, walaupun di bis itu berdampingan, tujuannya satu, bertarbiyah. Jangan sampai ya kemudian pegang-pegangan tangan sudah muharram, dan nanti bisa menimbulkan hati yang tidak nyaman, ya kan? Maka saya umroh membahas istri saya di belakang. Waktu berbagi istri saya itu saya nggak mau duduk di sampingnya. Saya berdiri di depan bis paling dekat sopir, mimpin talbiyah. Nah, saya nggak mau. Nanti kalau dekat-dekat, wah, nyetrum. Sedang pakai ihram, sedang pakai ihram. Ada perkara-perkara haram. Jadi sudah dilatih kesabaran, maka kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita mengucapkan talbiyah, saat itu baru satu kali tadi kita ucapkan, dan kita sudah berihram, dan kita faham ada muharramat, ada yang haram-haram, dan kita tahu menuju satu tujuan yang Allah yang akan kita tuju. Kita siap dan berani meninggalkan segala muharramat, dan hati kita utuh, hanya Allah yang kita tuju. Di situ hati bisa merasakan wajilat qulubuhum, hati bergetar. Talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hati yang asal bergetar. Kita teringat masalah kita. Ada yang merasa sudah sepuh, saya sudah jadi mbah, ya Allah, dipanggil kakek, eyang, kok masih seperti ini, tidak layak seperti yang saya terima. Meneteskan air mata ketika talbiyah. Ingat masa mudanya dulu seperti apa, ingat dosa-dosanya kepada tetangga, saudara, apalagi ingat dosa kepada orang tua, yang istri ingat dosa kepada bunda, kepada ayah, kepada ibu, kepada anak-anak, dosa pada suami. Saat itu sekiranya dengan talbiyah itu kita berihram, kita menuju ke tanah suci haram, menuju kepada Allah, kita sujud
di Ka'bah, lalu Allah berkehendak memisahkan nyawa dan jasad kita, kita tidak akan lagi bisa melihat tanah kita, rumah kita, istri kita, keluarga kita, anak kita. Dan kita rela ketika kita sudah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semakin kuat semangat kita. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Ini menandakan ketika kita harus menghadap kepada Allah, jangan lagi kita menengok ke belakang. Bagaimana sawahku, bagaimana ladangku, bagaimana kantorku, bagaimana asetku, tidak lagi sudah tinggal semua. Maka begitu kita lihat berangkat dari rumah, kita hanya tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal saya 'ala Allah, atas Allah. Nanti sampai tanah suci sandal hilang, biarkan sandal saja. Kita gak akan gelo kalau sekiranya sandal hilang, cuma sandal. Tidak akan dipikir. Kemudian nanti di sana panas, bercucuran air mata menuju raudhah, antri panjang. Bagian polisinya galak, Indonesia. Kita rasa Allah. Jangan suaranya Indonesia. Taslim. Nyaman. Saya berangkat 23 Februari kemarin masuk ke Haram, saya di depan, ya, kalau di belakang, saya di tengah. Saya paling depan baru maju. Taslim, ya kan? Taslim. Kalau nggak biasa kenal suara sana, minder sudah merintih. Yang jamaah, apa sih? Aman. Saya bilang, aman. Ya kan? Taslim. Baik, Pak Bekali. Supaya insyaallah. Bismillah. Saya bilang, situ lo benar sobatnya. Saya bilang bahasa Jawanya gitu. Oh ya. Apalagi punya jenggot gini kan. Makanya orang punya jenggot itu banyak bentuknya ya. Ya, ke warung nggak pernah ditarik, bis nggak pernah ditarik, sampai ke pesawat nggak pernah ditarik. Iya. Sorry. Jenggotnya nggak pernah ditarik. Tapi memang betul nggak benar. Tapi ada pengalaman saya khusus ketika saya 2016 mengantar jamaah haji. Ada jamaah saya yang ketipu beli emas di Madinah, harganya terlalu tinggi. Saya hitung kembali, ternyata itu salah itu. Orangnya gas nggak berani. Kemudian saya bawa finansial, saya ketemu sama bosnya, bos ini siapa? Tak hitung dulu, wah ini yang betul seperti, oh masya Allah sahih Syekh. Jadi dia sama sahihnya, masya Allah Syekh. Setiap kali saya lewat tokonya dipanggil Syekh Gahar, begitu kan. Jadi itu barokahnya punya jenggot. Jadi setiap kali saya lewat dipanggil Syekh Gahar. Jadi dihormati. Ya memang kebetulan bisa bahasa Arab sana. Dikit-dikit lah, nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak saya setiap ketemu jamaah bahasa Arab malah bingung jamaahnya. Sampai dapat kembalian 5 juta. Nah itu kembali. Ya Allah, namanya orang nggak ngerti kan ya. Jamaah haji dan merasa punya uang dan cukup bayar saja. Saya sudah pesan kalau beli yang mahal-mahal bisa minta bantuan, nanti saya antar. Tapi mungkin merasa punya segala punya ya, membeli sendiri, ditunjukin itu kwitansinya kepada saya. Ini terlalu lebih, ini cuma dapat kembalian 5 juta. Alhamdulillah, bahagia. Saya mau diberikan bakso, saya beli bakso. Nah, saya bakso. Saya kalau beli bakso nanti kalau sudah pulang di Solo ya. Bakso Solo walaupun di Jeddah di Mekah itu rasanya seperti itu. Makanya ketika baru datang sampai di Jeddah, jamaah rame-rame bakso Solo rame-rame, saya tertawa saja dalam hati. Murah rasanya. Kalau saya sudah nggak kepingin, karena tetap enak bakso. Nah, gitu. Walaupun saya tulis saja bukan. Bapak Ibu sekalian, di dalam tarbiyah ini adalah kekuatan hati. Dan itulah yang menyatukan hati kaum muslimin semuanya, tidak ada bedanya siapapun. Ketika sudah bertalbiyah ditandai dengan pakaian ihram, semuanya serba putih. Di mana lafadzlah
baina Arabiyyin wa Ajamiyyin. Tidak ada beda lagi siapa Arab siapa asing siapa ada. Tidak ada bedanya lagi siapa presiden dan siapa yang menjadi tukang sampah, tukang itu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya siapa rektor, siapa dosen dan siapa TK. Kalau sudah pakai pakaian putih semuanya sama adalah hamba Allah. Tidak ada bedanya. Bisa jadi itu pangkat tertinggi di kampungnya, di desanya, di instansinya. Gak ada yang tahu kalau dia punya pangkat tinggi karena satu pakaian semuanya putih, karena satu tujuan hanya kepada Allah. Dan semua atribut duniawi tidak boleh dibawa lepas semuanya, tidak boleh menghadap Allah menyombongkan atribut dunia. Siapa yang punya topi ada bintangnya 3, 4 sampai 5 bintang di bawah saat talbiyah berihram, justru ihramnya menjadi tidak sah dan harus gantikan, keluar lagi berihram dan baca talbiyah lagi, niat lagi, dan tidak ada sekedar itu harus bayar. Nah, gara-gara ngeyel topi kuki mahal tak pakai malah jadi ihramnya batal. Yang punya pangkat balok 3 balok 4 kanan kiri semuanya tidak dipakai, jaketnya seragamnya yang punya pangkat tidak laku di sana. Ini menandakan orang menuju kepada Allah SWT. Di dunia saja ketika menuju Baitullah bertalbiyah tidak boleh bawa atribut dunia. Bawa satu kekuatan utuh, yaitu hanya menuju kepada Allah. Tinggalkan semua atribut dunia. ID card di kantor yang ada labelnya Prof, Doktor, H, MA, MI, MTS dan sebagainya. Nah, MTA semuanya nggak dibawa, nggak dibawa sekarang. Ya, mau nunjuk-nunjukin kepada surti, surta, polisi. Oh, ini dokter, ini profesor. Dah, aku sudah di sana. Dengan yang berlaku adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas, yang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita talbiyah. Kami sambut panggilan ya Allah. Ini panggilan Allah yang kita tuju, bukan presiden, bukan menteri, bukan wakil presiden, bukan RT, bukan Allah yang kita tuju. Maka segala atribut dunia sudah tinggalkan. Kopiah yang merah, yang hijau, yang kuning, yang nasional, yang semi nasional, macam manapun kopiah tinggalkan. Itu menuju pada Allah. Sama halnya menandakan ketika kita nanti mati pun kemudian kita dikafani dengan kain yang sama sebagaimana kain ihram. Semuanya kain kafan itu warnanya putih, walaupun partainya kuning, walaupun partainya biru, walaupun partainya hijau, walaupun partainya merah ngeyel. Aku tuh merah penguasa di sini. Saya pakai kafan merah. Mulai kaki oprio terus kalah motobi. Tetap putih kain kafannya. Pun itu hanya 3 lembar. Tidak boleh banyak-banyak. Ibu-ibu nambah 2 lembar. Itu hakikatnya. Yang 1 lembar itu izarnya, sarungnya, dan bawah 1 lembar itu adalah garisnya yang atas. Tapi yang menutup keseluruhan itu adalah 3 lembar itu. Dan itu pun tidak mampu memakai sendiri, harus dipakai orang. Kalau bisa mayat pakai kafan sendiri, sudah tidak jadi mayat, batal jadi mayat. Ya. Terus ke makam, tidak jalan sendiri, mau sekuat apapun, seganas apapun, sehebat apapun, jalan sendiri. Digotong sama tetangga, kerabatnya, saudaranya, atau siapa yang suka gotong itu biasanya orang-orang biasa-biasa yang punya pangkat prof, doktor apa, nggak mau gotong, nggak level mau rektor, wakil rektor, direktur, pangkat main gitu. Ya, orang biasa-biasa, paling kalau mau mungkin biasa putih, ya kan, ya rengginang sisa-sisa, ya biasanya. Tapi justru ikhlas orang begini, nanti menghadap kepada Allah seperti itu. Ya mungkin sekarang modern pakai mobil ya kan, mobil ambulan itu pinjam punya tak masjid, pinjam ngasih kas dikit ya kan, punya yayasan. Mana ada pakai mobilnya, walaupun punya Pajero, Fortuner, Alphard, ada mayit
walaupun kaya raya itu bukan berarti demikian hidup itu ketika kita sudah bertalbiyah. Kita disadarkan talbiyah itu sebuah kepatuhan dan kepasaran penuh kepada Allah, bahwa harta benda kekayaan sudah tidak lagi berlaku di hadapan Allah. Wa yattabi'ul mayyitu salasatan. Nanti mayat itu akan diantar kuburan diikuti 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 itu nanti pulang, yang 1 kekal menunggu. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Yang akan pulang kembali ke rumah itu adalah maluhu, hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya. Yang miring keluarganya, yang jenderal, yang macam-macam ikut dia. Ya kan, semuanya pakai seragam ikut dia. Sampai makam selesai diurut habis pulang. Nggak ada yang nungguin. Terus nah, itunya, cuma segitunya. Walaupun itu katanya sehidup semati, mana ada bohong. Ya kan? Nggak ada sehidup semati. Sampai kuburan balik, ahlu balik, keluarganya yang macam-macam semuanya punya pangkat macam-macam balik. Wa maluhu, hartanya. Mungkin motornya dibawa ngantar depan kuburan, mobilnya dibawa depan kuburan. Nah mungkin bahkan foto media yang dibawa tiba-tiba pulang, tidak taruh di situ. Pak, saya taruh di fotonya buat teman, nggak ada. Ya kan? Itu orang sudah mati. Ya kan? Begitu sudah mati, jangan terbuang. 3, yang 2 pulang. Banyak wahid, yang tinggal di situ hanya 1. Amaluhu, amalnya. Ibu yang sudah umroh, insya Allah itu amal solehnya, menjadi saksi amalnya. Nanti dilapangkan kuburnya. Ya, bumi yang kita injak ini menjadi saksi. Tanah suci yang kita lewati dan kita bertalbiyah itu menjadi saksi, sehingga dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, cerah cahaya yang sangat benderang. Karena apa? Amal solehnya. Umrohnya 2 kali, yang kedua datang lagi bawa nikmat, yang ketiga datang lagi, yang keempat sekarang daftar lagi. Yuk daftar lagi, monggo. Ya, bentar lagi nanti akan semakin lapang kuburnya. Yang sudah 4 kali umroh, yuk dimulai haji khusus. Insya Allah lebih lapang lagi kuburnya. Itu amalnya yang akan mendampingi. Nanti amalnya itu akan diserupakan menjadi seorang yang berwajah tampan, ganteng, menarik, baunya harum. Begitu sudah selesai dimakamkan, ditinggalkan oleh keluarganya, maka kemudian kuburan orang mukmin dilapangkan dengan penuh cahaya surga masuk, dan tiba-tiba ada orang yang di sampingnya yang berwajah tampan, harum, pandangannya dengan sambutan yang menyejukkan. Tiba-tiba mayat yang di dalam kubur itu dihidupkan, maka saat itu kemudian takjub, kaget. Maka bertanya laki-laki yang tampan itu, tahukah aku? Siapakah diriku? Aku adalah amalmu yang soleh ketika kamu di dunia, dan aku akan mendampingimu di sini sampai datang kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, dalam kitab Tamasya ke Surga, perjalanan hidup manusia dari alam dunia ke alam kubur. Begitu di alam kubur sudah mendapatkan perlakuan yang sangat menyejukkan dan menyenangkan, maka mayit orang mukmin dihidupkan dan ditemani amal solehnya dengan wajah laki-laki yang tampan sampai datang kiamat. Maka kepada Allah minta, ya Allah, asri'is sa'ah, segerakan kiamat ya Allah, segerakan kiamat, saya ingin segera mendapatkan surga. Yang di dunia belum siap, yang sudah mati kepingin kiamat. Yang di dunia seperti kita ini kan terkadang belum siap ya Bapak Ibu, belum. Masalahnya apa? Belum, takut. Wah, sanggup belum banyak, masih kepingin menikmati lagi naik kereta dari Madinah ke Mekah. Insya Allah Mekah ya, itu ikut daftar umroh yang plus. Jadi bisa naik kereta dari Madinah ke Mekah cukup hanya 1 jam.
Madinah ke Mekah naik kereta, naik bus 6 jam, naik kereta 1 jam. Kalau nggak daftar juga rasanya nunggu daftar lagi kepada Allah. Ya, belum pernah tahu? Nah, naik kereta Madinah Mekah 1 jam, malah naik 10 gitu. Kalau naik bus kan bisa tidur, kalau naik kereta ini. Yang Desember Pak, besok. Desember ya, Bu, Desember, Bapak Desember yang plus kereta Madinah Plus Taif. Masya Allah, plus Taif, ya luar biasa. Pengen lagi? Ingin. Segera. Insyaallah. Mumpung masih ada saya di sini. Ya. Sedangkan naik pesawat saja masih susah. Ya, masih susah. Kalau naik pesawat dari Madinah, mesti dari Madinah ke Jeddah. Tidak ada Madinah ke Makkah. Jadi kalau misalnya ini kita berihram, ya dari Bir Ali kemudian naik bis lagi ke Madinah, naik bis kemudian dari bandara Madinah itu ke Jeddah. Itu masih antri di bandara. Dari Ali kemudian dari Jeddah, dari Jeddah masih ke Makkah lama itu naik pesawat. Maka mendingan yang naik kereta bulan Desember. Desember itu kan setelah November. Tinggal sebentar. Ya setelah November. Berapa biayanya itu bulan ini yang ke naik kereta itu? Tanggal 4 Desember. 4 Desember. Ya 4 Desember 29 juta. 37.500. Cuman segitu. Cuman segitu. Insya Allah. Dan masih ada barokah-barokah yang bisa sampai Taif. Adalah itu Mahjar, tempat hijrahnya Nabi yang pertama beliau hijrah ke Taif. Yang pertama, kemudian di sana adalah pertama sejarah, bisa di Taif dan di Makkah, bisa menikmati kota Makkah. Di sana ada maulid tempat lahirnya Nabi, sholatnya 100.000 kali, dan bisa nanti mendatangi Museum Wahyu Jabal Nur, Museum Wahyu di Mekah. Itu insya Allah lebih luar biasa. Cuman paket di sana ini harus pintar melobi. Kalau bisa Museum Wahyu, ya kebetulan saya berangkat yang bulan Februari 2023 itu saya mencoba untuk bisa membawa jamaah ke Museum Wahyu di Makkah, di Jabal Nur. Di Jabal Nur itu sebenarnya tidak ada paket itu dari BWD Travel. Ya. Kita paketnya representasi Makkah, Maulid, kemudian ke Makkah, Arafah, Mina ya. Nah, pada saat orientasi di Makkah di Masjidil Haram, saya sampai di Maulid. Nah, itulah kemudian teringat bahwa ada Museum Wahyu. Nah, saya pernah ke sana di Museum Wahyu itu. Wah, luar biasa tinggal jamaah. Nah, kita coba mendekati. Tapi bisa nggak kita ke sana? Bisa Ustaz. Sudah bisa ke sana. Alhamdulillah sampai di Museum Wahyu. Wah, luar biasa. Ternyata sekarang Museum Wahyu itu tidak seperti dulu waktu saya kunjungi tahun 2017-2018. Ternyata luar biasa. Miniaturnya Jabal Nur ada, dua hiroknya ada di situ. Kemudian 3 dimensinya mantap, luar biasa. Nah, yang kemarin 23 Februari nggak ada ya barang saya. Pak Suraji itu barang saya 23 Februari. Iya, itu berarti ikut Pak ya, Museum Wahyu, Masya Allah. Ibu Femi, Ibu ikut semuanya, ya Masya Allah. Bu Marsudiyati ikut, Mbak Ayu. Ya. Nanti berangkat lagi Desember untuk Taif. Nah, Insya Allah. Dan Bu Retna itu juga. Oh, udah ikut waktu itu ya, waktu Museum Wahyu. Oh ya, dari 17 ikut. Oh iya. Tapi yang kemarin Bu Retna nggak ikut. Kita ke Wahyu, Bu Retna sedang itikaf. Museum Wahyu sekarang indah, benar, luar biasa. Tapi ya memang kita harus konsisten. Kalau Museum Wahyu, kalau bayar gratis masalahnya. Jadi saya pilih bayar saja. Cuma nambah 150.000 dari perjamaah bayar. Kalau bayar kita bisa beli tiket bayar masuk. Kita nggak ada tekanan itu belanja. Kalau gratis itu diwajibkan belanja masalah. Jadi bisa gratis bisa bayar. Kalau bayar kita tidak ada tekanan untuk belanja, selesai langsung pulang. Tapi kalau gratis diwajibkan belanja setelah keluar. Jadi mendingan bayar. Kalau nggak belanja nanti travel kita yang disemprit.
Travelnya mana? PBB travel. Nanti di les merah di sana, kita masuk lagi gelombang berikutnya nggak boleh karena sudah kartu merah. Gara-gara masuk gratis tapi jamaah tidak ada yang belanja. Kalau nggak butuh kok ya, bukan karena nggak punya uang, tapi barang yang dijual kita nggak butuh. Ada tekan, saya coba pakai tekan. Mas saya bawa tekan gimana? Oh nggak ganteng, Ustaz masih muda pakai tekan. Masa saya beli tekan ya kan? Ya kan? Ustaz masih muda. Yunah loh kan. Terus ada yang kira-kira kita memang belum butuh. Nah kalau belanja korma sudah pada belanja semua. Tapi misalnya saja mau ke musim wahyu memang lebih baik bayar. Cuma 150 paling mungkin naik sedikit 200 ribu kan. Ya kan itu korma 2 kilo. Ya kan? Tapi benar luar biasa. Sekarang IT-nya Saudi juga sudah luar biasa perkembangannya. Nah, beda dengan tahun-tahun dulu. Ya, ketika awal sekali saya ke sana masih belum seperti itu. Nah, maka ini luar biasa. Nah, dari perjalanan ke tanah suci Allah selalu berikan barokah-barokah. Dan itu karena panggilan Allah. Bisa menikmati dan merasakan indahnya umrah, indahnya haji. Itu karena merasakan itu panggilan Allah. Tapi kalau karena panggilan dunia, tujuannya dunia, saya yakin sah. Maka perintah Allah dalam Al-Quran wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji wal umrah dan umrah lillah karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pangkat, bukan karena 24 pajak gambar, bukan sama sekali, bukan. Kalau karena itu berarti nyesal. Tapi kalau itu lillah semuanya nikmat. Ya kan makanan telat pun tidak akan jadi masalah. Tidak akan jadi masalah. Hotel sempit pun gak akan jadi masalah. Hotel jauh gak ada masalah. Kalau PBB travel hotelnya Masya Allah Askar Sofa itu good hotelnya. Ya, saya bisa merasakan karena pernah melihat hotel-hotel yang lain. Walaupun jalan masjid ya lumayan lah ya, tapi kan gak terlalu jauh, ya kan? Askar Sofa. Apalagi yang waktu Februari itu yang persis di belakang pos polisi itu paling dekat. Yang apa hotelnya saya lupa. Lah itu ya Al-Alayan ya. Nah itu paling dekat dengan haram. Ya kamarnya agak kecil, tidak masalah, nyaman kita. Kemudian makannya pakai voucher. Nah itu aja bedanya. Makannya pakai voucher. Kalau di Asia Sama bebas keluar masuk, di situ pakai voucher. Nggak pakai voucher ya tidak makan. Itu hotel gitu. Nah ya sudah lah, nggak apa-apa. Pakai voucher. Ya ada jamaah ini khawatirnya udah sepuh-sepuh itu ya bocornya lupa kita bagikan, lupa lagi ya kan. Jangan, kakinya gak jadi makan. Tapi kita bisa nego. Ya kalau saya nego sama petugasnya, anak amirul jamaah, terfoto. Kalau bilang amir, pimpinan jamaah, kelas begitu. Kalau nggak bilang lain lagi saya nggak bisa mau kesini. Amir, anak amir pakai voucher. Nah itu kalau saya sama dia pas mau tanduk itu nambah di sini juga tanduk ya, di Klaten di Jepara tanduk, di sini tanduk, kalau berkali-kali tondak tanduk itu sama ya. Jadi di Aska Sofa itu bisa tondak. Nah itu kalau di situ pakai voucher dan jawabannya ya ada masalah karena yang dicari lillah. Yang dicarilah ketika lillah ya apapun yang terjadi kita yang ingin dicari adalah jannah, maka tidak akan jadi problem. Walaupun harus ngantri di bandara ketika imigrasi, walaupun ngantri bawa tas bawa koper sampai di hotel harus nunggu bagi-bagi kunci, kopernya masih ketinggalan, masih nyari-nyari, biar saja. Gak ada marah-marah, gak ada. Semuanya menerima dengan baik. Alhamdulillah. Ada yang marah-marah kita layani dengan santai dan santun. Kita tidak balas dengan marah-marah. Kejadian yang pernah saya alami ketika Agustus tahun lalu itu ada masalahnya bukan di kita. Koper yang warnanya sama, biru sama BBND Travel itu dikirim sama di hotel kita. Ada 7 koper. Tapi labelnya bukan BBND Travel, tapi sama persis. Nah, begitu dibagi-bagi masih sisa. Kita tidak tahu kan juga kesalahan kita. Yang memasukkan itu adalah petugas bandara. Apa itu? Yang
bawain koper dari dalam keluar itu namanya. Nah, handling porternya. Logo itu dikirim, dimasukkan ke bis kita dan sampai di hotel kita di Madinah. Kemudian ambil sabarnya, itu pimpinan jamaahnya datang ke hotel marah-marah sama kita itu, marah. Koper kayak gitu semua macam-macam. Kita tanya, Bapak ini kopernya Bapak? Iya, udah Pak, silakan diambil. Kami tidak tahu kenapa sampai di sini. Karena kami membawa jamaah kami dan orang kami ini terbawa sendiri, kita tidak tahu. Mau tak bawa ke polisi, macam-macam dia sampai aja nggak apa-apa, ke polisi nggak apa-apa. Tapi kita tidak nantang. Sudah ketemu kan? Alhamdulillah. Ya, karena ternyata dia itu mutawif yang sudah pengalaman di situ. Saya ini sudah di sini berpuluh tahun. Sudahlah, nggak usah pakai gitu ya. Terus apa juga membahasnya sudah ketemu kan, tapi benar-benar fakta kita juga nggak tahu kenapa bisa ikut itu koper sampai 7 yang memang mesti semalaman itu jamaahnya kan bingung dia nyari sampai hotel kita, ternyata dia hotel sebelah. Nah tidak tahu. Nah itu tantangan kita sebagai para pendidik, ya, para jamaah juga begitu. Ya, alhamdulillah selama kita lillah tidak ada masalah. Apalagi kemudian ada kendala-kendala yang secara sistem IT yang sedang menjadi kendala ketika harus masuk Raudhah. Ternyata harus tasrih tidak keluar, kemudian harus pakai online tidak keluar. Kita bisa mengatur bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Niat kita tata lillahi ta'ala, bahwa tidak harus kita duduk di Raudhah dengan karpet yang ada di samping atau di dekat makam Nabi SAW. Karena para ulama menyebutkan jika dalam keadaan darurat segitu banyak jumlahnya, bahwa kullu masjidin Nabi Raudhah, semua masjid Nabi itu Raudhah, tidak ada bedanya. Itu semua masjid Nabi. Kita di Madinah menjalan kaki di Masjid Nabawi. Nabi sudah menjawab salat kita. Umat datang. Jangankan kita sampai di tanah suci di Masjid Nabawi, di tempat dakwah jihadnya Nabi, kita di Indonesia bersolawat kepada Nabi pun Nabi menjawab solawat kita. Kita sudah sampai tanah suci di Mekah, kita menjadi tamu Nabi, dhaifun Nabi SAW. Kita disambut oleh Nabi. Kita belum dapat Raudhah duduk dengan waktu lama, kita bisa ziarah ke makam Nabi. Kita bisa lewat pintu ziarah di pintu 1. Kemudian setelah sholat kita bisa terus ziarah, selalu bakal sholat ziarah, dan kita bisa mendapati ziarah makam Nabi, kita bisa mendapati Raudhah. Raudhahnya di mana? Ketika kita melewati batas-batas itu, begitu ada tandanya warna hijau di karpetnya sebelum sampai ke makam Nabi itu Raudhah. Kita tidak bisa dulu, tapi sejenak kita lihatkan hadir Allah yang melihat amal kita, Allah Maha tahu, dan Allah yang Maha membalas. Lihatkan, ya Allah, hamba hadir, belum bisa duduk di Raudhah karena darurat. Di sini kami dapatkan Raudhah, ya Allah, terima amalku ya Allah. Sejenak saja sambil berdiri. Jamaah saya bimbing. Para bapak-bapak yang tidak dapat Raudhah itu, yang ikut di belakang, yuk kita ikut. Disitulah kita mendekatkan diri. Walaupun hanya 2 menit kita bisa dapat Raudhah, sebentar dapat. Karena saat itu kita tasbih tidak ada, sekarang perubahan sistem online tidak keluar, dan kita harus segera keluar dari Madinah sudah 3 hari. Gimana? Kalau yang belum bisa menerima, ya Ustaz sudah pernah Raudhah, dan kita baru sekali Ustaz, pengen tadi sudah bisa di Raudhah. Baik, sekarang kita lihat Raudhah. 2 menit makbul lebih afdal daripada setengah jam tapi tidak makbul. Oh gitu ya? Iya. Jadi pandai-pandailah pembimbing itu ya kan? Ya, jadi memang seperti itu. Baik, kita bisa dapat Raudhah sebentar. Nah, pengen dapat Raudhah lagi, insya Allah depan daftar lagi. Kan? Gitu, ya kan? Pandai-pandainya kita bisa mensikapi semua masjid Nabi itu Raudhah. Barokahnya Raudhah. Insya Allah nanti bisa dapat Raudhah. Nikmatnya Madinah, nikmatnya Makkah, itu kuncinya adalah lillah. Panasnya ketika kita keluar di Uhud, kita di Uhud itu ziarah makam syuhada Uhud. Bukan belanja, Bu.
Oh, di situ murah-murah, 100.000 Jokowi. Ya, ya. 100.000 Jokowi sama. Nah, kan begitu. Bukan itu ya, tapi lucu-lucu ya di dalam 100.000 Jokowi. Ini 24 kira-kira. Anis lah misalnya. Tapi saya nggak perlu di sana nggak begitu. Nanti ketangkap kamera. Tapi ini direkam nanti. Bukan itu. Kita adalah ziarah kepada syuhada Uhud. Kita mengenang bagaimana peristiwa Uhud terjadi. Bagaimana Nabi SAW diberikan kemenangan di medan Uhud. Kita mengambil hikmahnya perang Uhud, sehingga kemudian Nabi dan para sahabatnya diberikan kemenangan pada perang Uhud. Satu hal yang harus dijaga kuat oleh kaum muslimin dimanapun adanya, baik di dalam safar, umroh, haji, atau berada dimanapun kita duduk di Indonesia ini, yang harus kita pahami dan kita ambil hikmahnya. Peristiwa Uhud itu adalah jadilah umat yang patuh. Itu saja. Kekalahan gelombang Uhud pertama itu ketika pasukan pemanah yang disebut dengan rumah, para pasukan pemanah. Pasukan pemanah itu diinstruksi oleh Kanjeng Nabi, kamu sabat di atas bukit. Di bukit yang sekarang disebut dengan bukit rumah. Bukit rumah itu di bukitnya para pasukan pemanah, itu pakai bahasa Arab rumah. Rumah itu para pemanah. Jadi kata Ramin itu orang yang memanah, rumah itu para pemanah. Ditegakkan, ditugaskan oleh Nabi, kokohkan diri di atas bukit, jangan kemana-mana. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata pasukan musuh itu tahu strategi. Begitu sudah ditugaskan berada di atas, pasukan musuh orang kafir Quraisy meninggalkan harta bendanya di bawah bukit. Nah, Khalid bin Walid pimpinannya. Kemudian mundur ke belakang di balik bukit. Pasukan rumah melihat harta-harta di bawah turun, kecuali ada 3 yang tertegur di atas. Karena hanya 3 pasukan pemanah yang ada di atas dan pasukan lain turun ke bawah mengambil harta yang disebut ghanimah, maka pasukan mujahidin Uhud hanya 3 pasukan pemanah itu keteteran, lemah semangat karena tidak ada pasukan di atas, sehingga terjadilah pasukan perang kecil hingga Nabi disuarakan bahwa Rasulullah wafat, pasukan semuanya lemah. Rasulullah wafat. Suara yang menyebutkan Rasulullah wafat itu menjadikan para sahabat ketakutan, minder. Sampai hari itu dalam peristiwa Uhud Nabi sendiri sampai cedera. Dikisahkan dalam perang Uhud itu Nabi terjebak dari sebuah lubang yang dibuat oleh seorang Yahudi, terjebak masuk hingga gigi Nabi yang di depan itu lepas, gigi serenya Nabi lepas, dan kemudian kaki betis yang berdiri itu berdarah. Kemudian sahabat Ali yang juga statusnya adalah putra mantu dan saudaranya itu kemudian mengobati dengan debu ikarnya Nabi, sembuh. Pasukan kemudian dihidupkan lagi, bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukan berburu semangat, Rasulullah masih hidup, maju semuanya, kuat. Gelombang kedua baru pasukan Uhud itu menang. Tapi setelah membangkitkan motivasi semangat dari persoalan kekalahan di gelombang pertama, namun pelajarannya di mana kekalahannya karena pasukan rumah, pasukan pemanah tidak patuh dengan instruksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah kelemahan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang itu pada takut sekiranya mereka itu menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Takut an yusibahum adzabun alim, takut akan kemudian turun azab Allah dalam hati. Maka ketika umat jamaah itu sudah tidak patuh komando dengan amir, dengan pimpinan, dengan komando yang di atas,
memungkinkan jamaah itu lemah, memungkinkan dia itu tertinggal, memungkinkan dia bahkan bisa hilang. Ini kejadian berkali-kali jamaah umroh yang tertinggal, yang kesasar bahkan hilang, itu gara-gara tidak patuh amir, tidak patuh komando pimpinan. Sudah dikasih tahu berangkat ke masjid bareng satu kamar bareng, pulang bareng, jangan misah-misah. Saya sudah tahu, sudah paham, saya bisa balik sendiri. Kejadian balik sudah subuh, bingung hotel yang mana. Terjadi saya ditelepon sama seseorang, Ustaz jamaahnya di sini. Oh ya Pak, di mana? Di sini. Nah, itu ternyata di pojokan depan pasar. Itu dekat dengan hotel kita. Loh, sampai itu hotel kita di belakang Pak, itu loh kelihatan. Loh kok bilang Ustaz? Saya betul nggak tahu Ustaz itu. Sepertinya enggak itu. Gara-gara bisa dia nggak mau kumpul bareng. Gara-gara sok tahu sudah paham. Masalahnya bisa seperti itu, tidak patuh amir. Maka kalau dalam umroh, dalam haji, dalam safar, dalam urusan apapun, patuhilah pimpinan jamaah. Insya Allah tidak akan terjadi masalah. Dan kejadian seperti ini tidak cuma sekali. Setiap kali pemberangkatan umroh, haji, misalnya jamaah yang selalu bilang seperti yang selalu pisah dari jamaah. Saya sudah pernah ke sini kapan? Tahun 2013 haji. Orang kalau udah ada kita orang itu. Usmane kabeh Makkah, Madinah. Oh tahun 2018 saja dan 2022 Madinah rupanya total ngandalke tahun 2013. Bolak-balik ditelepon jamaah usah bilang wong iku maneh. Tapi kalau nggih beten, kula nggih batin mau. Beten iki jane mau beli. Betul ya, kegiatan level, insyaallah ke depan semua. Tapi ini lagi-lagi bukan karena kesalahan level atau pembimbing, karena kita sudah muat. Hanya memang ada ya beberapa yang memang maunya itu menyendiri. Nah, saya mengalami juga dalam peristiwa haji, jamaah yang tertinggal di masjid, jamaah yang ketinggalan di Arafah, yang barangnya hilang. Itu karena memang tidak patuh dengan perintah jamaah, dengan perintah amir. Maka seharusnya kita bisa menjaga ini. Dan dalam peristiwa ini kita bisa ambil hikmah bahwa nikmatnya, indahnya kita ke tanah suci. Pertama, bisa kita nikmati indah sebelum berangkat. Ada silaturahim dulu, ada manasik, dilepas dengan doa, disahabatkan dulu kita saudara satu perjalanan. Kemudian di perjalanan, ya kita bisa menikmati perjalanan sampai kita nikmati ketika di sana, ketika kita ziarah di Masjid Nabawi, kita menjadi tamu-tamu Nabi, kita bisa menikmati indahnya. Bagaimana indahnya kita selalu jaga rohwa, jamaah di masjid, selalu kita berangkat dan pulang bareng, makan bareng, urusan bareng, rohwa bareng, kita bisa nikmati. Tidak menyendiri, jamaah kita jaga. Sampai nanti kita berangkat ke Makkah dengan kita berihram, bertalbiyah, urusan kita satu hati, satu kekuatan. Labbaik Allahumma labbaik. Kita akan menikmati itu. Sampai di Makkah kita bisa nikmati semuanya. Itu bisa menikmati indah ketika umrah, indah ketika ibadah. Yang ketiga, indahnya pasca ibadah, indahnya pasca tanah suci. Kita bisa menjaga kemakmuran, kesolehan sepanjang masa. Sejak pulang menginjakan kaki lagi ke Indonesia hingga hari ini, walaupun kita sudah tidak di sana, tapi hati merasa terasa di sana. Walaupun kita tidak di sana, tapi ibadah-ibadah itu masih hidup selalu di hari ini, di mana kita tetap menjaga sholat jamaah di masjid, situasi hati tetap adem selalu kita jaga dengan beristighfar. Insya Allah bisa indah sebelum berangkat, indah ketika di sana sejak ibadah, dan indah sampai di Indonesia kembali hingga kita rindu kepingin datang lagi. Hingga itu kita pengen lagi talbiyah lagi. Insya Allah ya PPNC Travel masih selalu siap mendampingi Bapak Ibu. Allahumma Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimahullah, sekiranya tidak pantas kalau terlalu panjang saya berbicara di sini. Sudah lebih dari setengah jam saya bicara, mungkin melelahkan Bapak Ibu atau menimbulkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagai tanda rindu kita, cinta kita kepada Allah dan rindu kita kepada tanah suci. Sebelum saya tutup dengan salam
kita gelorakan talbiyah untuk membangkitkan semangat kita bersama. Sambil makan tidak apa-apa. Ya, bareng bersama dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kehormatannya di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di tempat yang lain dan bisa bertemu insyaallah di tanah suci dan bisa dikumpulkan bersama dengan kelompok Ahlul Jannah. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.